Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umura auladana wa sahil umura jami'il muslimin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada kita, kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kita cukup panjang, jadi tidak saya mulai dengan mukaddimah yang panjang. Saya langsung masuk pada intinya, yaitu pembahasan hadis yang ke-6, hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Karena ini untuk perkara halal haram sudah masuk pertemuan yang ketiga. Kita belum menghitung perkara-perkara yang dihalalkan, dan pada saat saya membahas biografi perawi itu juga sudah, mungkin ini keempat atau kelima, pertemuan keempat atau kelima dari hadis Arba'in yang ke-6. Ya Pak Haji biasanya yang lebih ingat. 5. Ini pertemuan kelima kata Pak Haji. Ya, beliau yang lebih ingat, malah saya enggak ingat begitu. Pertemuan yang kelima dari hadis ke-6. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, hadis ini dibawakan oleh Abu Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, namanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang dihalalkan oleh Allah itu telah terang dan jelas adanya. Wa innal harama bayyinun, demikian juga perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu telah jelas dan juga terang. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara dua hal ini ada perkara yang masih syubhat, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak terlalu banyak orang yang tahu. Famanittaqash syubhat, maka mereka yang berhati-hati terhadap perkara yang samar ini, faqad istabro'a li dinihi wa 'irdihi, dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, namun sebaliknya mereka yang terjatuh dalam perkara yang samar, waqa'a fil haram, suatu saat karena sudah terbiasa dia akan mudah terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Karra'i, beliau memberikan ilustrasi, contoh seperti seorang pengembala, yar'a haula hima, yang dia mengembala di wilayah terlarang. Ada wilayah yang tidak terlarang, yaitu ilalang yang itu tidak ada pemiliknya, tapi dia gembala di daerah pinggiran antara ilalang atau kebun yang tidak ada pemiliknya, memang liar, dan kebun yang memiliki pemilik. Kan harus izin, maksudnya begitu Pak. Yushaku an yarta'a fihi, khawatir suatu saat gembalaannya itu nyebrang ke kebun yang ada pemiliknya dan tidak izin, kemudian dia makan dari entah itu rumputnya, entah itu buah-buahannya dan yang lain. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu memiliki wilayah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa wilayah terlarang yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan itu adalah hal-hal yang sudah disampaikan keharamannya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ala, ketahuilah, wa inna, sesungguhnya, fil jasadi, dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah ini baik, saluhal jasadu kulluh, maka semua anggota tubuh juga ikut baik. Wa idza fasadat, sebaliknya jika dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh ini juga akan ikut rusak. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, ya, segumpal darah ini adalah hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya. Kemudian takhrij hadis ini selain Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ada Sunan Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis ini dalam nomor 3329. Kemudian At-Tirmidzi juga meriwayatkan di dalam kitab sunan beliau, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Maka hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai sandaran utama atau salah satu di antara perkara-perkara yang dihalalkan dan diwajibkan yang dijadikan sebagai argumen utama, karena hadisnya sudah pasti sahih.
Kalaupun tidak sahih maka dikuatkan lewat jalur lain. Dan faktanya Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sekaligus meriwayatkan hadis ini. Penjelasan hadis ini terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama penjabaran yang halal ini sudah kita jelaskan. Kemudian penjabaran yang haram ini sedang kita jelaskan. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang terakhir dari penjabaran yang haram, sehingga berikutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga mengenai perkara yang syubhat atau samar. Kemudian yang bagian keempat adalah terkait dengan hati atau potongan hadis inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis tadi Nabi berfirman wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara yang diharamkan itu telah jelas dan telah terang adanya. Ya. Sehingga sebagai seorang mukmin ketika sudah tahu perkara itu adalah jelas keharamannya, kita tentunya lebih berhati-hati untuk makan dan untuk konsumsi agar tidak terpengaruh, ya, tidak kemasukan sesuatu yang haram sehingga memberikan pengaruh pada diri seorang muslim. Pengaruh yang pertama adalah makanan haram mempengaruhi doa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang, ya, beliau menyitir ayat Quran ayyuhan nas innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Perintahnya sama, yaitu ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah minat thayyibat, dari makanan yang baik, tidak ada efek samping, ya, kemudian tidak menimbulkan madharat. Karena halal itu belum tentu thayyib. Halal belum tentu thayyib. Halal pada beberapa orang, tidak baik untuk orang lain, terutama mereka yang sakit. Gula itu halal, Pak. Tapi kalau sudah diabetesnya tinggi, makan gula, waduh. Ya, ini jadinya tidak thayyib untuk tubuhnya. Maka ini dihindari. Makanya dua aspek ini harus terpenuhi agar tubuh itu sehat. Karena tujuan dari Allah menjelaskan yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan itu pasti ada mafsadat, ada kerusakannya, tidak baik buat tubuh. Nah, nanti ada di bagian paling akhir daripada slide ini, ya. Sehingga ketika Allah mengharamkan kemudian ditinggalkan, harapannya adalah tubuh yang Allah berikan ini fungsinya bisa sampai lama, bisa sampai 80 tahun. Karena semua anggota tubuh ini ada expirednya. Sayangnya tidak ada spare part yang dijual. Sekali seumur hidup, ya itu saja. Tugas kita menjaga. Ya, tugas kita menjaga. Hari ini banyak kita temukan, bahkan anak-anak di usia 10-15 tahun itu sudah kena gagal ginjal. Belum lama saya lihat di sosial media salah satu dokter di RSCM Cipto itu, ya, menginterview dan sudah diizinkan ini untuk di-up, dinaikkan videonya. Ada anak usia SMP, Pak, kena gagal ginjal, tiap 2 minggu sekali cuci darah. Kenapa? Suka minum minuman yang berwarna itu loh, Pak. Itu setiap hari bisa 2-3 cup begitu. La ilaha illallah. Sudah cuci darah padahal usianya kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP begitu. Tinggalnya di daerah Kabupaten Bekasi kalau tidak salah itu. Cikarang, ya, daerah Cikarang. Bolak-baliknya naik kereta. Dari stasiun Manggarai itu kan enggak jauh, atau ya tinggal naik Gojek aja ke RSCM. Itu kan kasihan begitu ya. Ini makanan ini, minuman ini halal, tapi enggak thayyib buat tubuh begitu loh. Sebaiknya dihindari. Karena tubuh ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi organnya itu bisa berfungsi kalau umurnya panjang sampai 100 tahun. Karena orang-orang dulu, ya, umat sebelum ini itu rata-rata umurnya panjang, dan alhamdulillahnya tidak ada masalah di ginjalnya begitu ya. Jarang dulu kita temukan. Lah kan dulu kan belum ada pengobatan. Kata siapa, Pak? Dulu pengobatan sudah ada. Ya, dan tabib-tabib itu sudah banyak, cuman memang tradisional. Mereka tidak menggunakan sistem bedah, mereka tidak menggunakan sistem obat karena memang masih tradisional. Karena makanan-makanan dulu itu belum banyak tercampur dengan hal-hal yang zat-zat yang berbahaya begitu. Sehingga umurnya panjang, rata-rata kan di atas 100 tahun umurnya. Dan onderdilnya juga masih khair, masih bagus begitu, masih support. Penyakit ada, tapi tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak hari ini. Ini kan jantung di usia muda, kemudian diabetes di usia under 13, di bawah 30, di bawah 40. Ini kan menjadi catatan begitu ya. Sehingga tidak sembarangan
kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Kemudian beliau menyebutkan orang yang melakukan perjalanan jauh, safar. Ini salah satu di antara sebab diampuninya dosa. Rambutnya berdebu, kemudian acak-acakan, kucel, yamudu yadaihi ilas sama. Dia menengadah tangan ke atas langit, ya Allah kabulkan, kabulkan, kabulkan. Di satu sisi makanan yang dia makan dari hasil yang haram, minuman yang dia makan dari hasil yang haram. Thayyib, tapi kalau halal itu boleh. Halal tidak thayyib sebetulnya boleh. Tapi ini nanti akan merusak onderdil karena patokannya itu halal. Yang lebih baik adalah halal dan thayyib. Sebaiknya yang thayyib saja. Thayyibnya tidak dapat, halalnya ada, tapi tidak thayyib dijauhi. Karena itu akan membahayakan tubuh seperti itu. Contohnya tadi sudah kita terangkan begitu ya. Ada pasien yang oleh dokter memang diminta untuk dikurangi makan makanan tertentu karena bisa menyebabkan hipertensi misalkan, bisa menyebabkan gangguan pada gulanya naik atau ya penyakit-penyakit yang disebabkan karena pola makan. Ya, pola makan. Kemudian dia menengadah tangan ke atas langit. Ya Allah kabulkanlah. Bagaimana doanya akan dikabulkan sedangkan makanan yang dia makan adalah berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, rizki dan makanan halal akan mewariskan amalan yang soleh. Rizki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal soleh. Bensinnya, bahan bakar untuk melakukan ketaatan adalah makanan yang baik, rizki yang halal. Buktinya firman Allah tadi ayat yang dibacakan oleh Nabi, ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, makanlah minat thayyibat, dari makanan-makanan yang baik dan halal, wa'malu sholihan, kemudian lakukanlah amal soleh, sesungguhnya Allah itu maha tahu atas apa yang kamu kerjakan. Bukan tanpa sebab Allah mendahulukan perintah untuk makan makanan yang halal baru kemudian melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa tegak, bisa dilakukan disebabkan salah satunya adalah makanan yang baik. Itulah yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini, bahwa makanan yang baik itu akan memudahkan anggota tubuh ini untuk diajak ketaatan dan kebaikan. Pola pikirnya juga pola pikir yang tidak nyeleneh. Kemudian lesan kalimat yang keluar juga bukan kalimat yang aneh-aneh begitu ya. Kalau makanannya baik, mesti hasilnya baik. Ucapannya adalah ucapan baik. Kemudian adab dan akhlaknya juga akhlak yang baik. Tingkah lakunya tingkah laku yang baik. Kenapa? Karena bahan bakarnya baik semuanya. Maka yang dihasilkan dari bahan bakar baik ini juga kebaikan. Sa'id bin Jubair dan Imam Ad-Dhahhak mengatakan yang dimaksud dengan makanan yang thayyib adalah makanan yang halal. Sebagaimana dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Bila selama ini kita merasa berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk melakukan amal soleh, alangkah baiknya bila kita coba bermuhasabah, kita cek kembali makanan dan minuman yang masuk ke perut kita, penghasilan yang didapatkan dari mintain upeti pedagang-pedagang yang ada di sekitar, dan kemudian mereka nggak redho, nggak rela. Lah kenapa dimintain begitu ya? Kalau memang alasannya untuk uang kebersihan dan memang itu sudah disepakati oleh lingkungan, iya, memang betul-betul untuk kebersihan ya Pak ya, bukan jatah preman. Yang jadi persoalan ini kan kalau itu jadi jatah preman begitu. Dia ambil dimintain setiap pedagang 50, atau kalau mau dagang di sini bayar 3 juta beli lapaknya. Itu punya siapa tanahnya? Tanahnya punya orang lain kok diklaim begitu. Ini hati-hati ya. Penghasilan atau pendapatan dari sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena mengambil dengan cara yang tidak baik, dengan cara paksa atas keringat dan jerih payah orang lain. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun lahu. Kebaikan itu tidak akan mendatangkan kecuali juga kebaikan. Au khairun huwa. Ya. Jadi apakah benar harta benda itu adalah kebaikan yang sejati? Nabi mempertanyakan. Ternyata tidak. Harta benda ini adalah titipan dari Allah. Kebaikan yang sejati itu adalah amal soleh yang dilahirkan dari setiap makanan yang halal, dari setiap penghasilan yang dimakan, sehingga orangnya lebih mudah untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Bagian yang ketiga adalah makanan yang halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai macam penyakit.
Karena makanannya halal, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman ketika berbicara mengenai mahar. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Wahai para suami, berikanlah kepada istri-istri kalian itu shadaqatihinna nihlah, mahar. Yang kalian sebutkan di awal pernikahan, nihlah, dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum. Kemudian jika suatu saat mahar itu misalkan berupa rumah, mahar itu berupa emas. Kemudian karena kondisi ekonomi yang susah, kesulitan, kemudian istri ini merelakan. Mahar itu punyanya istri dan hanya istri, Pak, ya, tidak boleh diminta. Kecuali dengan kerelaan beliau, ya sudah ini dipakai saja. Dulu maharnya gelang, dipakai saja, dijual nanti buat modal usaha. Nah, Allah menyebutnya fa in tibna lakum, kalau mereka berbaik hati merelakan an syai'im minhu, dari mahar tadi yang sudah diberikan, fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah dari hasil ini, karena makanan yang didapatkan dari hasil yang halal salah satunya itu adalah mahar hani'an mari'a, maka dia pasti baik, dan mari'a tidak ada efek samping yang ditimbulkan, apalagi jika digunakan sebagai modal untuk usaha misalkan. Jadi hani'an mari'a, Imam Al-Qurtubi memberikan ulasan ketika menafsirkan ayat ini, hani adalah baik, lagi enak dimakan. Sedangkan mari'a tidak menimbulkan efek samping, karena terkadang makanan itu menimbulkan efek samping. Ya, baik, tapi ada efek samping yang ditimbulkan jika diulang berkali-kali dalam jangka waktu tertentu. Pada akhirnya fungsi organ itu ada yang bermasalah di kemudian hari. Nah, ini tidak menimbulkan efek samping. Tentu saja makanan yang haram menimbulkan efek samping ketika dikonsumsi. Oleh karenanya jika kita sering mengidap berbagai macam penyakit, bisa jadi itu disebabkan karena makanan. Orang yang sering mengkonsumsi makanan yang haram, bisa jadi padanya akan tumbuh satu penyakit. Karena sudah di-warning sama Allah, sudah diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi. Karena Allah lebih tahu mengenai ciptaannya. Dan ada hikmah yang Allah ciptakan, makanan hewan-hewan atau makanan-makanan itu kemudian berbahaya untuk menguji umat manusia. Seperti khamar, minuman keras. Itu efek sampingnya jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada lever, pada organ dalam. Orang kalau sering dan tiap hari, ya, bukan tidak mungkin jebol nanti levernya. Karena ini merusak sekali, merusak organ. Organ kita itu nggak support dengan hal-hal seperti itu. Karena memang dicipta, didesain oleh Allah hanya akan support dengan makanan-makanan yang baik dan juga halal. Innal khaira la ya'ti illa khairun minhu. Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali juga kebaikan yang semisal. Yang keempat, efek dari mengkonsumsi makanan yang haram adalah di akhirat api neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari makanan yang haram. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bih." Siapapun yang dalam dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang tidak baik, maka api neraka itu lebih berhak untuk menjilatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya. Hadis ini sahih menurut Imam Al-Bani karena sudah ditahqiq oleh beliau di dalam Sahihul Jami'. Kemudian begitu bahayanya mengkonsumsi makanan haram dan dampak dari pekerjaan yang tidak halal sehingga mempengaruhi doa, kesehatan, amal kebaikan, dan yang terakhir mempengaruhi akhirat seseorang. Memang tidak sampai kekal, Pak, di neraka, tapi kan mampir dulu repot begitu, dan kita tidak tahu begitu. Karena orang-orang beriman itu semuanya akan masuk surga. PR beratnya, tugas beratnya adalah masuk surga langsung tanpa mampir dulu ke neraka. Ini yang berat. Nah, kalau kemudian mengkonsumsi hal-hal seperti ini terus, ya, yang haram dari penghasilan, yang haram dari zatnya, ini kan suatu saat akan bermasalah. Apalagi dia merasa itu adalah halal, bahaya. Kalau ini bahaya, ini yang terkena nanti langsung akidahnya. Ya. Ada orang yang mengkonsumsi makanan haram tapi masih mengakui keharamannya. Ini dosa besar, dan efeknya nanti di akhirat cukup berat. Tapi ada orang yang makan makanan yang haram dan menganggapnya itu halal. Ini yang langsung terhantam kuat itu adalah keyakinannya. Karena menganggap sesuatu yang haram itu menjadi halal, dia sudah merubah hukum Allah.
Dan pada akhirnya sikap ini atau keyakinan ini bisa menghempaskan seseorang itu dari Islam. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang selalu kita panjatkan dan tidak pernah putus adalah Allahumma kfina bihalalik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan makanan-makanan halal atau hasil halal. An haramik, dan jauhkan kami dari perkara-perkara yang engkau haramkan, makanan yang engkau haramkan. Wa aghnina bifadlika, cukupkanlah kami dengan karuniamu, amman siwaka, dari mengharap uluran tangan selain engkau ya Rabb. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari doa maka Allah akan mengijabah, Allah akan memberikan ijabah, dan Allah akan menjaga betul-betul ya hati kita, perut kita dari sesuatu yang tidak baik yang akan masuk ke dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya kategori yang diharamkan untuk dikonsumsi. Yang pertama diharamkan karena sebab zatnya. Yang kedua diharamkan sebab cara mendapatkannya. Ada zatnya, ada cara mendapatkannya. Kemudian kategori yang diharamkan untuk dikonsumsi diharamkan karena sebab zatnya, itu terdiri dari dua hal. Kategori hewan yang diharamkan, kemudian kategori makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kategori yang diharamkan untuk dikonsumsi sebab zatnya, yaitu hewan tadi, ya, kategori hewan yang diharamkan itu terdiri dari beberapa hal. Ini pembahasan yang cukup panjang. Kategori hewan yang haram dimakan karena zatnya itu ada dua. Yang pertama, ada yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, ada yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai kehalalannya. Ulama fikih sepakat bahwa yang disepakati, daging babi dan darah yang mengalir termasuk hewan yang haram dimakan karena zatnya. Babi itu tidak ada khilaf, perbedaan pendapat ulama. Ya, tidak ada khilaf. Oh, ada yang mengatakan boleh. Siapa ulama yang boleh? Wong pengharaman babi itu disebutnya di Quran. Dan tegas, jazm kalimatnya, tidak ada yang merubahnya sampai kepada derajat karohah. Kalau anjing itu memang ada yang memakruhkan begitu. Nanti kita akan urai contohnya satu persatu. Ya, ini disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid, karya seorang ulama yang bermadzhab Maliki, Imam Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Kemudian sementara hewan yang haram dimakan karena zatnya, yang masih diperselisihkan itu adalah satu, binatang buas. Hewan yang diharamkan karena zatnya, yang kalau tadi sudah disepakati adalah babi dan kemudian darah yang mengalir, yang masih diperselisihkan oleh para ulama itu adalah binatang buas, baik dari jenis burung maupun dari jenis binatang yang berkaki empat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini pembahasan hadis, yang hadisnya itu masuk dalam kategori fiqhul ahkam, hal-hal yang terkait dengan fikih hukum halal dan haram. Yang kedua, binatang yang memiliki kuku dan jinak seperti kuda, baghal dan juga himar, atau bighal dan juga himar. Tulisan Arabnya bighal, ditulis Indonesianya baghal, atau bighal juga bisa. Ya, sejenis keledai begitu, Pak. Yang ketiga, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh di tanah haram seperti burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing yang galak. Anjing pun juga anwa, macamnya banyak sekali. Yang keempat, binatang yang menjijikkan. Pada sebagian orang menjijikkan, pada orang lain mungkin tidak. Ya, ini yang diperselisihkan. Makanya nanti ada hewan yang oleh sebagian ulama dikatakan boleh dimakan, halal. Nah, pertanyaannya, kita jijik enggak? Jijik, ya sudah, berarti enggak usah dimakan. Ini kan kaidah yang sudah disusun oleh para ulama. Saya hanya membaca, ketemu, saya paste di sini, bukan saya yang membuat. Ada aturan mainnya begitu ya. Yang keempat, binatang yang menjijikkan, semacam katak, ketam dan juga kura-kura. Ya, yang diperselisihkan ini Pak ya. Nanti kita akan coba tarjih apabila ada riwayat atau hadis yang menjelaskan secara gamblang dan secara tegas. Ini disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid, masih karyanya Imam Ibnu Rushd. Karena Ibnu Rushd ini ya ulama yang bermadzhab Maliki, kitabnya itu kitab Muqarranatul Madzahib, perbandingan mazhab. Beliaunya sendiri bermadzhab Maliki.
Malikiyah. Beliau termasuk dari Malikiyah. Dan berbedanya kitab ini dengan yang lain, beliau kadang menyebutnya sababul khilaf. Kenapa mereka berbeda pendapat para ulama itu beliau sebutkan. Karena ada nas yang memang tidak secara gamblang menyebutkannya demikian. Nah, itu yang diurai oleh beliau. Yang pertama, hukum memakan daging hewan liar yang tidak buas. Hewan liar tapi tidak buas. Hidup di alam tapi dia tidak buas. Nah, definisi buas pun juga berbeda-beda. Definisi buas pun juga berbeda-beda oleh para ulama. Para ulama madhab sepakat. Ini maksudnya adalah madhab Maliki. Karena referensi yang saya pakai adalah referensinya Ibnu Rushd yang bermadhab Maliki. Bahwa binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing adalah halal dimakan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, ya, Mesir beliau. Binatang liar yang tidak buas adalah halal dimakan, seperti kijang, sapi hutan, himar hutan, sebagaimana disebutkan di dalam teks hadis. Demikian pula dengan kelinci dan belalang yang liar. Ada kelinci yang dipelihara dan ada yang hidup di alam bebas, di mana umat Islam boleh memakan keduanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Pendapat senada disampaikan oleh kalangan madhab Maliki. Kalau tadi Dr. Wahbah Zuhaili, beliau adalah ulama perbandingan ya Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu salah satu karya beliau, bermadhab Syafi'i. Pendapat senada disampaikan oleh kalangan madhab Maliki. Menurut mereka binatang liar yang tidak buas halal dimakan, seperti kijang, himar, dan binatang sejenis tikus. Nah, ini mohon dipahami, tikusnya gak kayak tikus di Indonesia, Pak ya. Tikus itu ada banyak anwaknya. Mereka menyebutnya yarbu. Yarbu kita buka di kamus semacam tikus. Saya juga belum pernah lihat ini yarbu ini seperti apa. Ya, wallahu alam. Kok ada tikus yang dihalalkan? Karena jenis tikus itu banyak, Pak, di dunia ini. Ya, bisa jadi tikusnya ini adalah tikus A. Ya, mungkin sejenis itu, ya, sejenis itu. Mereka menyebutnya mirip tikus. Ini kan bahasa binatang yang ditulis sekitar 400 tahun yang lalu begitu ya. Yang hari ini mungkin berbeda, mereka bentuknya, jenisnya dan lain-lain begitu. Ini konteksnya bukan di Indonesia ya, tapi secara garis besar di Timur Tengah, karena buku ini ditulis oleh ulama yang tinggal di Timur Tengah. Jadi hewan-hewan yang mereka saksikan, yang dilihat oleh beliau, ya yang lumrah yang ada di sana. Nah, kalau tikus kita kan jorok banget, naudzubillah. Ya jangan sampai ya. Kalau yang tikus kita tidak rekomen begitu. Bisa jadi itu malah haram ya, karena luar biasa joroknya. Kemudian yang berikutnya, mana pendapat yang lebih kuat mengenai hewan yang hidup di alam bebas, hewan liar tapi tidak buas? Mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai itu haram untuk dimakan. Di antaranya ya, ini setelah menyebutkan semuanya dikhususkan karena ada keledai yang keledai memang tidak buas tapi hidup di alam liar. Ya, kalau kita menggunakan kaidah yang tadi, semua hewan yang hidup di alam yang liar tapi tidak buas halal. Apakah keledai juga dimasukkan ke dalamnya? Nah, ini ada pengkhususan. Dari keumuman kaidah tadi ada pengkhususan. Dalil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in. Ini ada terjemahannya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Faqala uqilatil humur ya Rasul. Orang-orang sudah banyak makan keledai. Tsumma ja'ahu ja'in. Kemudian ada orang lagi yang datang dan bertanya, uqilatil humur, keledai di mana-mana sudah dikonsumsi oleh orang-orang. Sampai ada 3 orang yang mengadukan kepada Nabi. Faqala ufniyatil humur. Ya. Maka kemudian fa'amara munadian, keledai itu sudah dihilangkan, dihapuskan. Fa'amara munadian, akhirnya Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk mengumumkan kepada orang-orang, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum an luhumil humr al-ahliyah, telah melarang kalian untuk mengkonsumsi daging keledai, perkawinan silang ya, antara 2 hewan.
Fa innaha rijsun, beliau menyebutkan ilahnya karena binatang itu najis. Fa ukfiatil qudur wa innaha latafuru bil laham. Akhirnya panci-panci yang digunakan untuk memasak, jadi ketika ini diumumkan orang-orang masih pada masak keledai. Akhirnya apa? Ditumpahkan itu panci-panci dan kemudian dibuang itu daging keledai yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Loh, berarti sudah ada yang sempat makan dong Ustaz? Iya. Karena ini zaman tasyrik, bedakan dengan sekarang yang syariat sudah sempurna. Zaman tasyrik itu kadang begitu Pak. Bahkan proses pengharaman khamr itu sampai 3 kali ayat turun begitu ya. Nah, yang penting para sahabat setelah diumumkan kemudian mereka tidak lagi makan. Dan itu bentuk taubatnya beliau para sahabat ini terhadap sesuatu yang diharamkan. Begitu Nabi mengumumkan langsung dibuang. Bahkan yang sudah dipiring gak jadi dimakan. Ya seperti itu. Ya, ini untuk keledai karena tadi hewan yang liar itu halal dimakan, itu kaidahnya begitu. Terkhusus keledai karena ada secara khusus pengharaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak boleh dikonsumsi. Padahal dia termasuk bahimatul an'am loh. Makanya keledai ini dikecualikan ya. Ayat Quran yang berkaitan dengan bahimatul an'am, binatang ternak itu boleh dimakan secara umum. Makanya dalam fikih itu, pembahasan fikih itu kait hubungannya erat dengan umum dan khusus, kaidah usul. Ada ayat yang secara umum membahasnya yaitu bahimatul an'am, bahkan ada surahnya suratul an'am yang banyak berbicara mengenai hewan-hewan seperti itu, ternak begitu ya. Tapi kemudian ada pelarangan secara khusus dan itu datang pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang Nabi secara tegas melarang salah satu hewan ternak untuk dikonsumsi dan hewan ternak itu adalah bighal atau humr ya, al-humru yaitu keledai seperti itu. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, hukum memakan daging hewan buas yang berkaki 4 atau bertaring. Kalau tadi liar, jinak tapi liar. Liar itu dia hidup di alam bebas tapi tidak buas. Nah kalau yang kedua ini daging hewan buas berkaki 4 atau dia bertaring. Dari sini kemudian para ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ashhab dan sebagian sahabat Imam Malik mengatakan binatang buas yang berkaki 4 tidak boleh dikonsumsi atau haram. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang masuk definisi buas. Nah, ulama saja berbeda pendapat mengenai definisinya. Definisinya dulu dibetulkan, disepakati, baru hukum turunannya itu bisa lahir. Makanya ini masalah pembahasan yang cukup dalam. Hebatnya beliau, para ulama itu seperti itu. Sampai beliau itu dalam mendefinisikan binatang buas atau hewan buas itu berbeda. Imam Hanafi dengan mazhabnya yang menyebutkan bahwa semua binatang yang memakan daging adalah buas. Semua hewan yang makan daging itu adalah buas. Seperti hyena, binatang jenis tikus yarbu. Ya, ternyata menurut Hanafi yarbu yang tadi menurut Maliki boleh, itu tidak boleh. Dan kucing itu juga makan daging ikan dan daging-dagingan yang lainnya. Ayam juga dia mau kadang kucing. Ya, kalau kucing garong semuanya mau. Duet haram pun juga mau dimakan. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa binatang buas yang haram dimakan adalah binatang yang menyerang manusia. Kalau enggak nyerang manusia, dia boleh. Itu definisinya Imam Syafi'i. Singa, macan tutul, serigala, hyena juga. Hyena itu nyerang juga kalau mereka berkelompok, karena biasanya mereka berburu itu berkelompok. Definisi sini saja berbeda. Makanya nanti ya, ini saya sudah nyusun di sini, Pak. Wallahu alam ini keburu atau enggak. Nah, jenengan bisa lihat di slide. Nah, ini sudah kita kumpulkan, saya kumpulkan dari berbagai macam referensi. Ada angsa, ada anjing hutan, kemudian ada anjing laut. Kemudian ada ayam, ya, ada babi, ada badak, ada banteng, ada bebek, bekicot, belalang, belatung, belut, beruang. Nah, ini menurut Imam Madhab sudah diurai apakah itu halal dan haram beserta ilahnya, beserta
sebabnya? Lu kok beda-beda Ustadz? Lah tadi aja definisinya beda. Jadi sangat mungkin sekali berbeda jamaah dalam menentukan halal dan haramnya. Belut menurut Imam Abu Hanifah itu haram. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan halal. Dan pendapat yang kuat belut itu halal. Nah, jangan dipotong nanti video saya. Kata Ustadz haram. Menurut Hanafiyah. Ya, menurut Hanafiyah. Tapi jumhur tidak mengatakan haram, dia halal. Dan inilah yang pendapat yang paling kuat. Monggo silakan. Kalau doyan belut silakan makan sebanyak-banyaknya belut. Kemudian ada beruang. Kemudian ada biawak. Dob. Nabi menyebutnya dengan dob. Menurut Imam Abu Hanifah haram karena ada hadisnya. Kemudian menurut yang lainnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad halal karena tidak ada larangannya. Nah, tapi kok Nabi nggak mau makan? Ini nanti ada di dalam slide. Kenapa Nabi nggak mau makan? Karena dob atau biawak itu adalah hewan yang tidak ada di tanah Arab pada saat itu. Jadi beliau dan kaumnya itu jarang ketemu. Ini kan ceritanya para sahabat yang sedang melakukan perjalanan keluar daerah itu nemu binatang kayak begini. Kemudian dimakan sama mereka. Sampai di Madinah dilaporkan, takut kan jangan-jangan ini haram begitu. Ya Rasul, kami menemukan hewan yang kami menyebutnya dengan dob. Bisa jadi biawaknya kita dengan Arab juga beda karena namanya dob. Dob itu kalau diterjemahkan dalam bahasa di kamus itu ya sejenis hewan melata kayak semacam biawak begitu. Tapi apakah sama? Wallahu alam. Kan hewan itu kan jenisnya, spesiesnya itu banyak, Pak. Satu nama itu bisa lebih dari 10 spesies kan begitu. Elang aja macam-macam. Ya, burung merpati aja macam-macam kan. Spesiesnya itu banyak. Ikan tuh loh, Pak, macam-macam, Pak. Ya, ikan kembung, kembung mata belok, kembung layar, apalagi kembung aja ada 3 atau ada 4 itu kalau jenengan ke pasar nanya. Jadi jenisnya banyak sekali. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengharamkan. Ini kajian panjang mengenai masalah ini. Kemudian ada birrol, ada keledai dan yang lainnya. Ini 14 halaman. Saya buat di MS Word. Di-upload. Boleh Pak. Saya bingung mau masukinnya ke PPT gimana ya. Saya coba dari semalam itu sambil kontekan sama Pak Andi enggak bisa-bisa. Ya wes lah, saya bikin MS Word begini saja. Jadi ininya MS Word. Tapi ini kan masih khilaf ya. Tidak bisa menjadi acuan total. Makanya dibutuhkan kaidah nanti. Semacam contoh hewan yang disebutkan tadi yang termasuk khilaf, mungkin dia halal tapi kita jijik. Begitu. Atau diperselisihkan tapi kita jijik makannya. Ya, jadi lebih baik untuk dihindari begitu. Ya, ini nanti ada sesi tersendiri. Baik, kita lanjutkan di bagian slide seperti itu. Ya. Ini menurut mazhab Syafi'i definisi buas. Kemudian haina dan rubah itu menurut mazhab Syafi'i boleh dimakan. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Tapi kita nanti lihat mana yang lebih rajih pendapatnya. Karena biasanya hadis itu yang menyelesaikan dari khilaf-khilaf yang ada. Bisa jadi hadis itu belum sampai kepada ulama tersebut. Selain itu mayoritas ulama berpendapat bahwa haram memakan monyet karena dia berkuku. Kan tadi definisinya adalah berkuku juga. Dan juga memanfaatkannya. Begitu juga dengan anjing. Di mana menurut mazhab kalangan Syafi'i haram memakan anjing dan juga memanfaatkannya. Tapi menurut sebagian Malikiyah anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Loh kenapa Ustadz? Karena mereka berbeda dalam mendefinisikan hadis idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum tahuruha. Kalau anjing itu menjilat salah satu bejana dari kalian, maka cara membersihkannya itu adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali ihdahunna biturab. Salah satunya bilasan yang di awal itu atau di akhir itu dengan menggunakan campuran tanah. Ya. Imam Malik, bukan Imam Malik ya, Malikiyah. Bedakan Pak Imam Malik dengan Malikiyah Pak. Imam Malik itu namanya Imam Malik bin Anas. Beliau yang mendirikan madhab. Madhab itu artinya metode. Ya, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kalau definisi Arabnya agak ribet.
metode dalam beribadah, metode dalam mengambil sebuah kesimpulan ya, dalam khususnya dalam perkara ibadah. Dengan Malikiyah, kalau Malikiyah itu pengikutnya bisa berbeda-beda. Karena dalam mazhab Maliki pun ada khilaf perbedaan pendapat. Demikian juga Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris dan Syafi'iyah. Imam Syafi'i adalah imamnya, Syafi'iyah itu adalah sebutan dari pengikutnya. Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramaini, beliau itu ulama besar dalam usul fikih. Ya. Ini juga bermadzhab Syafi'i. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadzhab Syafi'i. Kadang ulama madzhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Coba bayangkan. Makanya kalau jenengan belajar madzhab Syafi'i pakai Matan Takrib Abu Syuja, itu biasanya tidak menggunakan khilaf. Jadi yang disebutkan adalah kaidah-kaidah saja. Ya, ini buku ini sudah banyak dipakai di beberapa pesantren. Tapi kalau jenengan pakainya Kifayatul Akhyar, di Kifayatul Akhyar itu sudah ada perbedaan pendapat dalam madzhab Syafi'i. Apalagi Majmu' Syarah Muhadzab karyanya Imam Nawawi. Imam Nawawi juga bermadzhab Syafi'i. Itu isinya khilaf. Bahkan dalam madzhab Syafi'i pun ada khilaful madzhab. Ada perbedaan di dalam madzhab. Ya seperti itulah masalah fikih, karena ini terkait dengan sudut pandang para ulama memahami sebuah nas hadis. Seperti ini, dan seperti ini. Begitu. Ya, nanti saja dalam memahami masalah ini juga berbeda. Kita kembali kepada masalah anjing tadi. Jumhur ulama mengatakan, menyimpulkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kata-kata najis itu muncul dari istimbatul ahkam, kesimpulan hukum yang diambil oleh ahli para ulama pakar usul fikih. Mereka mengatakan, kenapa anjing itu najis padahal kata-kata hadis tadi tidak ada yang menyebutkan bahwa anjing itu najis? Jawabannya adalah ketika Nabi memerintahkan untuk dicuci sebanyak 8 kali, salah satunya itu dengan menggunakan tanah apabila ada bejana atau ember yang terkena air liurnya, ini menunjukkan air liur ini betul-betul najis. Najisnya najis mughaladzah. Makanya dalam mazhab Syafi'i najis itu dibagi 3. Dan najis yang paling tinggi itu namanya mughaladzah. Saking beratnya najis ini sampai nyucinya nggak cukup sekali. Tapi 8 kali, salah satunya pakai tanah. Nggak bisa diganti sabun, pakai tanah. Karena ada zat-zat yang ada di situ, bakteri yang hanya bisa hilang dengan tanah. Ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi memerintahkannya dengan demikian. Ya, karena sabun di masa itu juga sudah ada, dan beliau nggak menyebutnya sabun. Kan kalau orang sekarang kan sudah ada sabun, lebih higienis, nggak perlu pakai tanah. Oh, nggak begitu. Ada bakteri yang memang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah pada bakteri yang ada di air liurnya anjing. Nah, dari situ jumhur ulama selain Malikiyah menyimpulkan kalau air liur anjing itu kemudian disuruh mencucinya sebanyak 8 kali bejana yang kena sampai segitunya, kalau air liurnya najis, maka air liur itu dihasilkan dari metabolisme tubuhnya. Maka seluruh yang ada di anjing itu jadi najis. Kalau najis berarti haram. Itu jumhur. Imam Malik dan Malikiyah, ya, pengikutnya Imam Malik mengatakan, ya, darah Malikiyah pun juga ada perbedaan pendapat. Nanti di sini ada sedikit tapi nggak terlalu banyak. Ini saya temukan di Minhatul Alam, Pak. Syarah Bulughul Maram, Minhatul Alam. Itu pernah diurai sedemikian panjangnya. Kalau sudut pandangnya Malikiyah, perintah untuk mencuci sebanyak 8 kali itu salah satunya adalah karena ta'abudi. Ta'abudi itu apa? Ya perintah, ya sudah kita lakukan. Contoh, jenengan kalau wudu kentut, batal nggak wudunya? Batal. Yang dibasuh mananya? Pantatnya? Kenapa nggak pantatnya? Yang kentut pantatnya? Jawaban kita, ya wes ngono memang adanya. Ya perintahnya kayak begitu. Nah ini maksudnya ta'abudi di situ. Ya. Allah itu menyebut di dalam Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Logika kita mengatakan, enggak mungkin dong sesuatu itu satu, pasti berpasang-pasangan. Enggak bisa kita kayak begitu. Ayatnya begitu ya begitu, ta'abudi. Iman kita mendahului logika kita. Nah, demikian juga Malikiyah. Mereka mengatakan 8 kali pencucian, salah satunya itu dengan menggunakan turab tanah, itu ta'abudi. Ya sudah, kita imani sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Tanpa kita perlu tarik-tarik kemana-mana terkait dengan najasa, terkait dengan najisnya hewan ini.
Begitu. Jadi bukan ya, mereka tidak menarik pada satu kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang najis. Enggak. Karena perintah ini adalah perintah ta'abudi. Perintah yang terkait dengan ibadah, yaitu tarkus syai' atau fi'lul tolabul fi'l. Ya, melakukan sebuah perintah, yaitu mencuci. Nah, dari sini saja sudah berbeda. Makanya Malikiyahnya kemudian mengatakan, ya sudah, cuci saja sebanyak 7 kali, tapi itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Sehingga menurut Malikiyah ini pun juga berbeda, Pak ya, bahwa anjing itu tidak najis. Jangan jenengan nanti kaget kalau berkunjung ke sebuah negara yang mazhabnya adalah mazhab Maliki. Maroko, daerah Maghrib ke sana itu. Afrika itu sebagiannya adalah bermadzhab, kecuali Mesir. Itu mazhabnya adalah mazhab Maliki. Ya, pernah dilakukan konsensus, mazhab yang paling banyak dilakukan di dunia itu adalah, yang paling banyak diikuti adalah Hanafi. Yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i. Malah Maliki itu cukup besar, terutama di wilayah sana, di wilayah Maghrib, di wilayah Maghrib, benua Afrika. Salah satu negaranya adalah Maroko. Saya tahu karena adik sepupu saya kuliah di sana dan dia cerita memang di sini mazhabnya Maliki. Lah apa terus kalau kemudian mereka di rumah pakai atau pelihara anjing, kita di sana berkunjung, orang Islam kok pakai anjing semua, terus kita kata-katain begitu. Itu mazhabnya mereka, Pak. Iya. Jadi kita harus banyak main, ya. Kita harus banyak keliling. Itu mazhabnya mereka, kita hargai. Sudah durasi apa ya? Mau kita proses lagi jam berapa? Ini masih banyak banget ya, Pak. Sambung pertemuan berikutnya. Oke, ya sudah. Ya, ini saya selesaikan dulu ya. Itu tadi terkait dengan mazhab Maliki, sudah diberikan peringatan karena memang sudah masuk syuruk ya. Jadi itu jamaah yang semoga dirahmati Allah. Tapi kalau jenengan Islam di Indonesia, kemudian mayoritas masyarakatnya itu bermadzhab Syafi'i, ya tidak boleh, haram memakannya, kemudian tidak boleh memeliharanya. Ustaz, pendapat yang lebih kuat boleh atau tidak? Kalau bukan untuk berburu atau untuk menjaga keamanan, tidak boleh. Karena orang yang piara anjing, ini ada dalam hadis sahih, setiap harinya itu dikurangi 1 qirat pahalanya. Ini kalau kita berbicara mengenai tarjih, mana yang lebih kuat. Jadi setelah khilaful madzahib, mana yang lebih kuat? Coba kita cari hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Maka Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang yang memelihara anjing itu seharinya pahalanya berkurang 1 qirat. 1 qirat itu seukuran gunung. Qirat. Seukuran gunung. Gunung apa, Ustaz? Bisa Merbabu, bisa Ciremai, bisa Slamet. Enggak tahu. Nabi menyebutnya gunung begitu saja. Coba. Kecuali untuk berburu. Ustaz, Dalmatian bagus, Ustaz. Ini unyu. Ndak, jenengan muslim kok. Ngapain pelihara kayak begitu, ya kan? Ya, mending pelihara emas. Harganya tidak turun. Itu saja. Jadi jangan sampai seorang muslim, karena ya ini mazhab Syafi'i seperti itu begitu. Jadi lebih baik tidak. Bagaimana kalau kita memang pekerjaannya adalah keamanan, kemudian untuk berburu, tidak diletakkan di dalam rumah, karena malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Nanti bisa dicek di dalam Riyadhus Shalihin. Ya, jadi masalah ini cukup panjang pembahasannya jamaah. Jadi kita jangan kemudian berpikir satu sudut saja, aspek-aspek yang lain juga, karena dia najisnya itu tidak najis biasa. Apalagi mohon maaf jenengan yang pernah beli rumah, kemudian sebelumnya pemiliknya itu punya anjing, itu ekstra bersihkan najisnya. Karena dia mungkin jilat-jilat di ujung-ujung begitu ya. Di ujung-ujung bagian tembok-tembok begitu ya. Ini kan butuh berapa drum parsir kan begitu. Ya, terus pakai air ya. Ini kan jadi bermasalah. Jangan-jangan nanti kita sholat di rumah itu bekas air liur yang belum dibersihkan begitu. Makanya ini jadi catatan dan pertimbangan tersendiri. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh. Ya, ada Malikiyah yang berpendapat makruh memakan daging binatang buas yang berkaki 4. Ya, salah satunya adalah anjing tadi. Itu berkaki 4. Makanya dalam mazhab Malikiyah pun berbeda pendapat. Namun para ulama Maliki masih berbeda pendapat mengenai monyet dan anjing. Nah, mungkin jenengan tanya, loh anjing kok diperselisihkan? Nah itu tadi riwayatnya. Ada
sebab ceritanya seperti itu karena mereka berbeda dalam memahami. Ini hadis ini masyhur sekali loh, Pak. Wuluhu inna tohuru wulughi wina yahadikum, ya. Bersihkanlah bejana-bejana. Tohuru inna yahadikum idza walagha. Bersihkanlah bejana-bejana kalian jika dijilat oleh anjing sebanyak 8 kali. 7 kali plus 1 atau 8 kali riwayat lain. Dua-duanya riwayatnya juga sahih. Lah kenapa kok disebut makruh? Yaitu tadi karena tidak jazmnya lafadz tadi, makanya sebagian Malikiyah mengatakan makruh, sebagiannya lagi mengatakan boleh dan itu tidak najis. Menurut pendapat yang muktamad yang kuat dalam mazhab Maliki, monyet makruh dimakan. Ya, tapi menurut Syafi'i ini haram karena dia itu punya kuku dan punya cakar seperti itu dan dia bertaring. Monyet itu bertaring. Walaupun dia makannya bukan daging. Pendapat lain mengatakan haram memakan monyet, begitu juga dengan anjing. Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki itu. Jadi yang masyhur dalam mazhab Maliki itu adalah anjing haram dimakan. Walaupun ada pengikutnya beliau yang menyatakan makruh hukumnya, kemudian boleh. Ya itulah dalam mazhab Maliki. Bukan cuma mazhab Maliki saja, dalam mazhab Syafi'i pun juga terjadi khilaful madzahib. Ya, seperti itu. Ya, ini pendapat yang rajih. Manakah pendapat yang rajih dari 4 mazhab? Setiap hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsanya, apakah itu liar atau piaraan, maka haram untuk dimakan. Jadi Pak, goalnya boleh atau tidak itu pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu para ulama hadis-hadisnya belum dikodifikasi, masih tercecer di mana-mana. Sekarang kita tinggal buka Sahih Muslim nomor hadis 1933. Kullu dzinabin, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Ini saja masih bisa berbeda pendapat. Coba, apa yang jenengan pahami dari hadis Muslim nomor 1933 ini? Ini setelah ini kayaknya selesai deh, yang bagian kedua masih ada 3 dan 4. Ya, apa yang jenengan pahami? Boleh enggak kalau kita memahami, kita menyimpulkan sekilas berdasarkan terjemahan ini, ada 3 hal di sini. 1, binatang buas yang bertaring. 2, binatang buas saja. 3, binatang bertaring. Gimana? Tadi kan ada, Pak. Hewan jinak bertaring itu haram. Ya, makanya kan saya tadi bilang, dia jinak tapi bertaring. Di sini Nabi menyebutnya bertaring. Bisa juga disebut buas yang bertaring. Jadi pengertian hadis ini yang diharamkan itu buas yang bertaring. Kalau dia buas plus bertaring itu haram. Kemudian dari hadis ini juga kesimpulan yang kedua, dia buas tapi tidak bertaring. Bisa juga dikatakan haram karena Nabi menyebutnya umum. Yang ketiga, dia tidak buas tapi bertaring, maka dia haram. Makanya dari sinilah, lafadz inilah kemudian para fuqaha berbeda pendapat. Jadi ketika mereka berbeda pendapat itu bukan tanpa dasar hukum, tapi karena berbeda dalam melihat sudut pandang satu hadis. Ini ya, coba apa yang jenengan simpulkan dari ini? Ini aja dari jamaah yang datang bisa beda-beda loh. Itu lepek Ustadz, betul. Itu cangkir Ustadz, cangkir gelas, cangkir bahasa Jawa, betul. Itu gelas dan bertutup Ustadz, betul. Iya kan? Nah terus gimana kalau kayak begitu Ustadz? Kita cari hadis yang lainnya. Karena hadis itu saling menguatkan. Nah fikih itu seperti itu Pak. Ini sebetulnya bukan materi saya ya. Saya syarah hadis. Tapi nyerempet sampai ke sini. Pak jauh banget begitu ya. Harusnya biar efektif ini diurai oleh Ustadz yang memang megang materi fikih begitu. Nah ada hadis lagi. Ini kita selesaikan dulu dari Abu Tha'labah. Kalau tadi apa definisinya? Yang haram itu adalah kaidahnya buas yang bertaring. Bisa buas saja, bisa bertaring saja, atau 2 sifat ini ada pada hewan tersebut. Ini hadis Abu Sa'labah. Ada lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dzinabin minas siba. Oh, ini enggak jauh beda daripada kesimpulan yang tadi. Kalau Bukhari dan Muslim ini ya, setiap hewan yang buas yang bertaring Nabi melarang. Kalau di sini melarang, kalau tadi akluhu haram. Hukum asal dari sebuah larangan itu adalah haram. Ini kaidah usul. Jadi sifatnya ditambahi dengan hadis Abu Sa'labah. Kemudian
Ibnu Abbas beliau mengatakan, nah ini riwayat yang lain lagi. Makanya kumpulkan semua hadis yang terkait dengan bab pembahasan itu, baru kita bisa ngomong menyimpulkan. Satu saja hadis tertinggal bisa berubah hukumnya. Di sini ditambahin lagi oleh Nabi di dalam riwayatnya Ibnu Abbas. Loh kenapa sih Ustaz tercecer? Kenapa enggak Nabi langsung menyabdakan kepada Abu Sa'labah, ini loh biar kita belajar Pak. Ya kan, kalau kayak gini kan berarti kita harus bongkar kitab hadis, kita cari itu berkaitan dengan bab, baru bisa kita simpulkan. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Ibnu Abbas. Beliau menarasikan dari apa yang beliau lihat dari Nabi. Naha Rasulullah, Nabi itu melarang an kulli dzinabin, untuk seorang muslim memakan hewan yang dzinabin, punya taring, minas siba, hewan buas. Wa an kulli dzi mikhlabin minat thairi, Nabi juga melarang setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencekram untuk dimakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam riwayat ini ada tambahan, burung pun kalau kukunya itu kuat dan mencengkram, ya. Ustadz, burung dara kukunya kuat, bisa nggak buat nyengkram? Elang loh Pak. Nangkap ikan 5 kilo tuh loh, di laut bisa diangkat sama dia, ngeri ini kukunya. Itu elang. Nah, elang itu masuk dalam kategori ini yang tidak boleh dimakan. Tapi menurut mazhab lain ada yang mengatakan makruh hukumnya karena larangan itu tidak tegas. Tapi yang roja adalah hewan-hewan yang punya kaki yang mencengkram itu dia tidak boleh dikonsumsi. Imam Nawawi mengatakan, karena ini riwayatnya Imam Muslim. Yang mensyarah Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi, judulnya Al-Minhaj ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan memiliki taring dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, menurut ulama Syafi'iyah, karena beliau memang bermadzhab Syafi'i, adalah taring tersebut digunakan untuk berburu. Makanya nanti Imam Syafi'i berbeda lagi. Dia punya taring tapi kalau tidak berburu. Ada pendapat Syafi'i yang mengatakan boleh. Begitu. Tapi untuk kehati-hatian semua yang bertaring lebih baik dihindari karena sudah ada warning dari Nabi. Ini disebutkan di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya, jilid ke-13 halaman 83. Cetakan kedua dari penerbitnya Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, seperti itu. Maka para ulama mengharamkan binatang buas yang berkaki 4 adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'labah tadi, yang memiliki taring. Ya, Abu Sa'labah itu kan hadisnya memiliki taring, buas dan taring. Jadi menurut hadis Abu Sa'labah semua yang punya taring itu haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian adapun Imam Malik, kalau tadi ya Abu Sa'labah, Imam Malik menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu memakan setiap binatang buas yang memiliki taring adalah haram, sama dengan pendapatnya hadis dari Abu Sa'labah tadi. Nah, kemudian yang unik di sini adalah Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin ayyat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Menurut Ibnu Rushd yang bermadzhab Maliki, ketentuan Al-An'am dikompar dengan hadis Abu Sa'labah, kemudian dikompar dengan hadis Abu Hurairah, karena di dalam, coba Pak, yang difahami dalam Al-An'am 145 ini apa Pak? Kan bisa dibaca di terjemahannya. Yang difahami adalah tidaklah kudapati, Nabi tidak mendapatkan di dalam wahyu yang beliau dapatkan sesuatu yang diharamkan kecuali cuma 3. Apa itu? Bangkai, darah mengalir, dan daging babi. Artinya selain 3 ini boleh menurut ayat Quran. Berarti yang mencengkram tadi yang ada kukunya, buas, karena tidak disebutkan di sini, karena ini kan membatasi. Betul nggak? Ayat ini membatasi. Coba deh dibaca. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, tidak kudapati apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya kecuali cuma 3. Selain 3 itu boleh, kan begitu yang difahami, ya kan? Berarti larangan yang ada pada hadis sebelumnya Abu Sa'labah tadi, yang bertaring kemudian punya kuku buas, itu larangannya tidak jazm, tidak tegas. Artinya karena tidak tegas, dari haram jatuh ke makruh. Ini usul fikih. Makanya sebagian ulama Malikiyah mengatakan hewan-hewan tadi yang bertaring kemudian yang punya kuku makruh hukumnya, bukan haram. Karena ayat ini juga tidak
jelas, tidak tegas menyebutkannya begitu. Itu kaidah, Pak. Ya, karena memang harusnya sebelum masuk ke fikih itu usul fikihnya dulu dimasukkan agar tahu, karena hukum haram, kemudian makruh, mubah, wajib dan sunnah ini kan ahkam taklifi. Ya, yang terkait dengan hukum-hukum ini turunannya dari para ulama yang membuatnya. Ini hukum buatan para ulama dari lafat-lafat yang ada. Setiap larangan, apa itu pengertian makruh? Tolabut tark, perintah untuk meninggalkan. Setiap larangan yang tidak jazm, tidak tegas, kita temukan di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis tegas, tapi di ayat Quran cuma membatasi 3. Contoh yang lain, Nabi itu melarang minum sambil berdiri. Qauliyah, tapi beliau pernah minum sambil berdiri. Oh, Nabi nggak konsisten, nggak begitu. Ulama usul fikih ngarahkannya tidak seperti itu. Berarti hukumnya makruh. Al-aula tarkuhu, minum sambil berdiri itu makruh. Lebih utama ditinggalkan. Kesimpulannya, untuk melahirkan atau memunculkan satu hukum harus dikumpulkan dulu ayat Quran dan hadis-hadisnya, baru kita bisa ngomong. Makanya dalam permasalahan ini kok berbeda-beda ya. Itulah yang menyebabkan khilafah. Ya, karena ayatnya dan hadisnya juga difahami oleh para ulama berbeda-beda. Ya, ini kita skip dulu. Daging buaya. Nah, ini sering muncul di FYP, chef food vlogger, bukan food vlogger ya. Ada beberapa konten kreator itu yang pernah saya lihat masak daging buaya. Ya yang di Indonesia, ya yang di luar sana. Ya, ini kan kalau tidak diedukasi masyarakat dikiranya boleh karena sudah di-up di YouTube kan begitu. Insya Allah ini kita sambung di lain kesempatan. Jangan lupa di Al-Maidah juga ada perkara yang diharamkan di ayat yang ketiga. Kemudian keempat terkait dengan binatang buruan. Dan yang kelima termasuk makanan atau sembelihan ahlul kitab. Jadi ini semuanya harus dikumpulkan baru kita bisa ngomong, menyimpulkan apakah itu boleh atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya karena sudah jelas semua. Karena sudah offset saya waktunya. Mohon maaf Pak Andi kelewatan waktunya. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada tanya jawab enggak? Oh, Pak, masih ada ya. Bisa 6:30 ini. Ya, cukup kan?